Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Najma Syahidah dari program studi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah teman-teman semua, di dalam video kali ini aku mau ngebahas materi tentang TBC. Iya, TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat maksudnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai materinya. Syahadat merupakan kata sederhana yang diucapkan oleh umat Islam, tetapi memiliki dampak yang sangat besar dan mendasar serta memiliki implikasi. Dengan demikian, idealnya orang yang bersyahadat akan tunduk dan patuh, serta berpegang teguh pada din atau agama dan aturan hidup yang telah disyariatkan. Nah, persoalannya, saat ini masih banyak muslim yang merasa bertauhid pada Allah, tetapi pada tataran aplikasinya di antara mereka ada yang menduakan Allah atau syirik, sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Nabi, atau bisa disebut juga bid'ah, terutama bid'ah yang sering menjerumuskan orang ke dalam lembah hitam, khurafat, tahayul, dan tawasul. Padahal dampak dari perbuatan tersebut sangat fatal kalau kita lihat dari sudut keyakinan, karena ini akan menyangkut keimanan seseorang. Nah, syirik, bid'ah, khurafat, tahayul tersebut dapat menjadikan seseorang tercabut dari akar keberimanannya, bahkan dapat menjadikan seseorang yang tak terampunkan dosanya dan juga tertolak amal ibadahnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu materinya. Yang pertama adalah tahayul. Kata tahayul berasal dari bahasa Arab at-tahayul yang bermakna rekaan, persangkaan, dan juga hayalan. Sementara secara istilah, tahayul adalah kepercayaan terhadap perkara gaib, yaitu kepercayaan yang didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, tahayul ini adalah mempercayai adanya hayalan, datangnya bala atau musibah yang dibawa oleh makhluk Allah seperti burung hantu, kucing, dan juga ular. Selain itu, kepercayaan ini juga mengacu pada sesuatu yang dianggap keramat seperti kuburan dan juga pohon tua. Yang kedua adalah bid'ah. Arti bid'ah menurut bahasa adalah segala macam yang baru atau sesuatu yang diadakan tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Dan dalam istilah syariat, bid'ah adalah lawan dari sunnah, yaitu sesuatu amaliyah keagamaan yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan arti bid'ah secara istilah adalah mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang tidak dijumpai keterangannya dalam Al-Quran juga as-sunnah. Pendapat senada dikemukakan bahwa bid'ah adalah segala urusan agama yang tidak didalili syar'i dan tidak menunjukkan perbuatan tersebut, baik dari Al-Quran maupun as-sunnah. Yang ketiga, khurafat. Kata khurafat berasal dari bahasa Arab al-khurafat yang berarti dongeng, legenda, kisah, cerita bohong, asumsi, dugaan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak masuk akal atau akidah yang tidak benar. Mengingat dongeng, cerita, kisah, dan hal-hal yang tidak masuk akal di atas umumnya bersifat menarik, juga mempesona. Maka khurafat juga disebut dengan al-hadis, al-mustamlah min al-qid. Sedangkan menurut istilah, khurafat adalah suatu kepercayaan, keyakinan, pandangan, dan ajaran yang sesungguhnya tidak memiliki dasar dari agama, tetapi diyakini bahwa hal tersebut berasal dan memiliki dasar dari agama. Nah, hampir sama dengan tahayul, tetapi khurafat ini lebih dikaitkan dengan akidah, menganggap sesuatu yang memiliki kekuatan dan dapat mempengaruhi manusia. Nah, setelah membahas 3 hal tadi, baik tahayul, bid'ah maupun khurafat, ada nih perbedaan yang sangat mendasar di antara ketiganya, yaitu perbedaannya yang pertama tahayul.
itu mempercayai hal-hal yang dianggap ada atau sakti yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, padahal sebenarnya tidak ada atau tidak sakti dan hanya dalam khayalan belaka. Yang kedua perbedaannya dari bid'ah. Bid'ah itu pada pokoknya adalah melakukan sesuatu yang baru tanpa petunjuk dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan yang ketiga khurafat. Khurafat itu lebih kepada mempercayai kisah atau mitos yang sudah ada. Nah, padahal kisah tersebut itu dusta atau bohong. Lalu contohnya apa sih? Yang pertama, contoh tahayul, yaitu percaya pada benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan lain-lainnya yang memiliki kesaktian dan dapat mendatangkan keberkahan. Yang kedua, percaya bahwa air sumur tertentu dapat membawakan keberkahan jika meminumnya dan membuat awet muda jika dipakai untuk mandi. Yang ketiga, seorang suami yang istrinya sedang hamil dilarang memancing ikan karena dapat membuat cacat bayi yang ada di dalam kandungan. Yang keempat, percaya jika mata kiri kedutan maka akan menerima sebuah rezeki. Lalu ada juga contoh bid'ah. Yang pertama, perayaan yang bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal, karena perayaan tersebut tidak ada dasarnya dalam kitab dan juga sunnah, juga dalam perbuatan salaf soleh dan pada generasi-generasi pilihan terdahulu. Nah, perayaan Maulid Nabi SAW ini baru terjadi setelah abad keempat Hijriah. Contoh yang kedua dari bid'ah adalah tabaruk atau mengambil berkah dari tempat-tempat tertentu, baik dari barang-barang peninggalan dan dari orang-orang yang baik, hidup maupun sudah meninggal. Nah, maka praktek tabaruk tidak dapat dibolehkan karena praktek ini termasuk media menuju syirik, yang bila ada keyakinan bahwa menziarahi barang-barang tersebut seperti memegang atau mengusap merupakan penyebab untuk mendapatkan sebuah berkah dari Allah SWT. Lalu ada contoh khurafat, yaitu mempercayai kisah-kisah yang batil seperti kisah Nyai Roro Kidul yang katanya dapat membuat manfaat dan mudarat sehingga harus diberi sesaji. Padahal laut adalah makhluk Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat. Selain itu, percaya pada kekuatan gaib yang menunggu di tempat sungai atau tempat-tempat lainnya, atau dapat juga mewujud sebagai sebuah kepercayaan terhadap kekuatan yang memancar dari kubur seseorang yang dianggap keramat. Lalu ada juga contoh yang lain, yaitu kupu-kupu yang masuk ke rumah dianggap sebagai pertanda bahwa akan ada datang seorang tamu. Lalu ada cabai merah yang disajikan ketika terjadi hujan berhari-hari, karena mereka menganggap dengan itu hujan akan cepat berhenti. Nah, jika terjadi musim penyakit, ditaruhlah bawang merah di atas lembu yang ada sejenis rumput agar roh-roh yang membawa penyakit tidak dapat mendekati rumah. Nah, kawan-kawan semua, setelah kita mengetahui betapa berbahayanya TBC tersebut bagi keimanan kita, kita harus tahu juga nih cara mengatasinya agar kita tidak dapat terkena salah satu dari mereka. Nah, berikut adalah cara mengatasi TBC atau tahayul, bid'ah, dan juga khurafat. Nah, jadi caranya adalah dengan terapi ilmu, juga terus menuntut ilmu, berkawan dengan orang-orang yang berilmu, tidak taklid, rajin mengikuti pengajian atau majelis taklim, dan banyak-banyak membaca serta bertanya. Karena hanya orang-orang yang berilmu yang tidak akan tertipu. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat? Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Mari kita periksa lagi mana akidah dan ibadah yang seharusnya kita lakukan. Apakah mereka sudah sesuai dengan tuntunan agama kita?
Mari kita pastikan benar sehingga kita tidak terjangkit oleh virus penyakit TBC atau tahayul, bid'ah, dan khurafat ini. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi video kali ini. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjaga, bahkan meningkatkan keimanan kita ya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.